Apakah Indonesia siap menjadi negara superpower di 2045? Sebuah keniscayaan atau sekadar ambisi? Indonesia bukan lagi sekadar pemain regional, bukan lagi hanya macan Asia Tenggara, tetapi benar-benar diperhitungkan dalam kancah global. Sebuah negara yang kekuatannya mampu menandingi raksasa dunia seperti Amerika Serikat dan China. Pertanyaannya, apakah ini realistis? Ataukah sekadar ilusi dari ambisi tanpa pondasi yang kuat? Kita semua tahu bahwa tahun 2045, tepat 100 tahun setelah kemerdekaan, diproyeksikan sebagai Indonesia emas. Sebuah momentum historis yang didorong oleh optimisme, proyeksi ekonomi yang menjanjikan, dan populasi usia produktif yang masif. Tetapi, apakah semua itu cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara superpower? Mari kita telusuri secara kritis dan mendalam. Tidak ada negara superpower yang lemah secara ekonomi. Lihat saja Amerika Serikat dan China, dua negara yang mendominasi dunia saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, inovasi teknologi, serta daya saing industri adalah kunci utama. Saat ini, ekonomi Indonesia memang tumbuh. Tetapi apakah cukup untuk bersaing di tingkat global? Saat ini, PDB Indonesia berada di kisaran 1,3 triliun dolar AS. Beberapa proyeksi menyebutkan bahwa di tahun 2045, PDB kita bisa mencapai 9 triliun dolar AS, menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 5 ekonomi terbesar dunia. Namun, pertumbuhan ini tidak bisa hanya mengandalkan komoditas atau industri manufaktur dengan nilai tambah rendah. Indonesia harus bertransformasi menjadi negara berbasis inovasi, teknologi, dan industri bernilai tinggi. Apakah kita sudah siap? Saat ini, kita masih tertinggal jauh dalam sektor riset dan pengembangan. Anggaran R&D hanya 0,2% dari PDB, sementara China sudah berada di angka 2,4%, dan ISS di atas 3%. Jika Indonesia ingin menjadi superpower, investasi besar-besaran di sektor teknologi dan inovasi bukan lagi opsi, tetapi keharusan. Lebih dari itu, kita harus meningkatkan daya saing industri lokal. Masih banyak sektor yang bergantung pada investasi asing dan bahan baku impor. Jika tidak ada kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan ini, Indonesia bisa terjebak dalam middle income trap yang sulit ditembus. Untuk mencapai status superpower ekonomi, Indonesia juga perlu mempercepat perkembangan ekonomi digital. China dan Amerika Serikat telah menjadi pemimpin global dalam industri teknologi dengan perusahaan-perusahaan seperti Google, Microsoft, Apple, dan Alibaba. Indonesia memiliki potensi melalui startup unicorn seperti Gojek dan Tokopedia. Tetapi apakah cukup? Kita perlu lebih banyak investasi dalam kecerdasan buatan, big data, dan revolusi industri 4.0 untuk bersaing di panggung global. Selain itu, sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja harus beradaptasi dengan kebutuhan industri masa depan. Jika Indonesia gagal mencetak generasi yang unggul dalam bidang sains, teknologi, dan manajemen bisnis, maka kita hanya akan menjadi pasar bagi negara lain, bukan pemain utama dalam ekonomi global. Sektor manufaktur juga perlu diprioritaskan. Negara-negara maju seperti Jerman dan Jepang berhasil menjadi superpower ekonomi dengan mengembangkan industri manufaktur berteknologi tinggi. Indonesia harus belajar dari mereka dan mulai mengembangkan industri yang memiliki nilai tambah tinggi seperti otomotif listrik, semikonduktor, dan teknologi hijau. Negara superpower bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga kekuatan militer. China dan Amerika Serikat bisa mengendalikan dunia bukan hanya karena ekonominya yang besar, tetapi juga karena kekuatan militer mereka yang menakutkan. Saat ini kekuatan militer Indonesia memang terus berkembang. Dengan anggaran pertahanan mencapai sekitar 9 miliar dolar AS, Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara adidaya lainnya. Jika Indonesia benar-benar ingin menjadi superpower, kita butuh anggaran militer yang jauh lebih besar, modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista, serta peningkatan kualitas personel militer. Lebih dari itu, kita juga harus menjadi negara yang mampu memproduksi sendiri peralatan perang canggih. Ketergantungan pada impor membuat Indonesia rentan dalam konflik geopolitik. Contoh nyata, embargo senjata terhadap Indonesia di masa lalu menjadi bukti bahwa kita harus mandiri dalam produksi alutsista. Saat ini Indonesia sudah memiliki industri pertahanan seperti PT Pindad, Senjata, PT PAL, Kapal Perang, dan PT Dirgantara Indonesia, pesawat, tetapi skala produksinya masih jauh di bawah negara-negara maju.
Untuk menjadi superpower, kita tidak bisa hanya menjadi konsumen alutsista, tetapi juga produsen utama di kawasan Asia dan dunia. Selain itu, strategi pertahanan juga harus diperkuat. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada pendekatan defensif, sementara negara superpower memiliki pendekatan ofensif yang jauh lebih proaktif dalam menjaga kepentingan nasional mereka. Apakah kita sudah siap mengambil langkah ini? Peningkatan kekuatan cyber juga sangat penting. Perang modern tidak hanya terjadi di darat, laut, dan udara, tetapi juga di dunia digital. Negara-negara maju telah mengembangkan cyber army untuk melindungi data dan infrastruktur strategis mereka. Indonesia harus meningkatkan pertahanan siber agar tidak rentan terhadap serangan dari negara lain. Superpower tidak hanya ditentukan oleh ekonomi dan militer, tetapi juga pengaruh dalam politik global. Indonesia memiliki posisi strategis di dunia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga anggota G20 serta pemimpin di ASEAN. Tapi, apakah ini cukup untuk bersaing di panggung dunia? Negara-negara adidaya selalu memiliki pengaruh yang luas. Amerika Serikat dengan NATO dan sekutunya, China dengan Belt and Road Initiative, BRI, dan Rusia dengan diplomasi energinya. Indonesia? Kita memiliki potensi besar, tetapi masih belum cukup agresif dalam memainkan peran geopolitik. Jika kita ingin menjadi superpower, kita harus bisa menjadi penentu dalam kebijakan global. Bukan hanya mengikuti arus, tetapi menjadi pengendali arus. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat hubungan bilateral dan multilateral yang strategis, serta memainkan peran yang lebih besar di organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan IMF. Indonesia juga perlu lebih aktif dalam penyelesaian konflik global. Banyak negara superpower yang memiliki pengaruh besar dalam urusan diplomasi. Jika kita ingin bersaing, kita harus memperluas peran kita dalam mediasi konflik internasional, baik di Timur Tengah, Asia Pasifik, maupun Afrika. Selain itu, Indonesia perlu membangun citra sebagai negara yang stabil, maju, dan inovatif di mata dunia. Diplomasi budaya dan soft power juga harus ditingkatkan, seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan melalui K-pop dan industri hiburan mereka. Kesimpulan, jawabannya mungkin tetapi tidak mudah. Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi negara adidaya, sumber daya alam yang melimpah, posisi strategis, jumlah penduduk yang besar, serta pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Tetapi semua itu tidak cukup jika kita tidak memiliki strategi yang tepat. Mari berdiskusi di kolom komentar. Apa pendapatmu tentang masa depan Indonesia? Bagikan pandanganmu, karena suara kita semua menentukan arah bangsa ini.